Muhammad Misbahul Munir dari Karanganyar, Kebumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat para dewan juri yang saya hormati, Ketua PCNU Kabupaten Kebumen beserta pengurusnya, serta teman-teman, sahabat-sahabati, rekan-rekanita yang saya banggakan. Tidak lupa juga kepada panitia lomba dai Nahdlatul Ulama yang telah memfasilitasi kami para generasi muda Nahdlatul Ulama untuk menunjukkan kualitas dalam berdakwah. Saya ucapkan terima kasih setulus-tulusnya. Boleh dikasih aplaus dulu untuk panitia. Terima kasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita sehingga kita dapat berkumpul hadir pada kesempatan sore hari ini yang insyaallah barokah. Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kehadirat Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Perkenalkan teman-teman, saya Ahmun, Akhi Masmun. Jarang-jarang ada orang NU berpenampilan seperti ini, kecuali Habib. Ya, kebetulan di darah saya ini tidak ada darah Arab dan saya tidak pantas disebut sebagai ulama, tapi cukup panggil saya Akhi saja, Akhi Masmun. Ya, kalau tidak ada keturunan Arab ya cukup dengan sebutan Arab, Akhi. Ya, jujur saja kenapa saya berpenampilan seperti ini di markas NU, karena saya amati dari kemarin-kemarin peserta dai yang laki-laki khususnya, kalau berpenampilan mengapa selalu template dari atas peci hitam, pakai sarung, terus pakai baju koko, ditambah lagi pakai jas. Ya syukur-syukur punya sendiri, tidak pinjam sama temennya. Nah, saya berpenampilan seperti ini, saya tahu keresahan panitia, kok nggak ada ini yang beda, sama semua. Dan saya kebetulan orangnya anti mainstream, tapi saya NU gel. Hadirin yang saya hormati, apakah saya berdosa memakai pakaian seperti ini sedangkan saya bukan Habib? Kalau ada orang yang datang kepada saya, "Hei Ahmun, kamu berdosa karena kamu memakai pakaian seperti itu padahal kamu bukan Habib." Ini sudah bisa dipastikan orang yang bilang seperti itu kepada saya derajatnya lebih mulia daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah saja tidak berani menghukumi dosa kepada orang lain. Kok bisa-bisanya ada orang yang menghukumi orang lain dosa cuma karena penampilan? Dalam riwayat Fathul Bari disebutkan ada kisah dari sahabat Nabi namanya Nuaiman. Pada suatu ketika ada orang yang
melaknat Nuaiman karena saat itu Nuaiman mabuk-mabukan di hadapan Rasulullah. Tetapi kemudian Rasulullah menegur orang tersebut. Hei, jangan kamu laknat Nuaiman, karena Nuaiman mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi jangan sampai ada orang yang berani-beraninya memvonis dosa orang lain cuma karena penampilan. Hadirin hadirat yang masih saya hormati, terus apa yang akan saya lakukan terhadap orang yang memvonis saya dosa? Sungguh dengan kesadaran diri, saya akan sujud di depan dia. Kemudian saya akan cium tangannya bolak-balik, dan saya akan potong sedikit rambutnya untuk pernak-pernik saya. Karena apa? Kanjeng Nabi itu tidak berani memvonis, kok dia berani? Artinya kan derajatnya lebih tinggi. Bahkan kalau orang itu bikin sebuah agama baru, saya mau menjadi pengikut pertamanya. Apalagi di bulan Ramadan. Hei, saya akan ikut beliau berkeliling menyebarkan agama baru ini. Hei manusia di muka bumi, ini ada agama baru yang mana nabinya itu bisa tahu dosa kalian, biar kalian tidak melakukan dosa. Kemudian kalau orang ini pergi ke diskotik, saya akan masuk ke diskotik dan bilang, hei pengunjung diskotik, kalian dosa. Kemudian kalau orang ini datang ke konser musik, saya di sana akan bilang, hei Sheila on Seven, kalian dosa. Bahkan kalau orang ini pergi ke warung-warung makan pas di bulan Ramadan, saya akan bilang, hei ibu-ibu penjaga warung, kamu dosa, karena kamu memfasilitasi orang untuk tidak berpuasa. Na'udzubillahi min dzalik. Di dalam Quran Az-Zumar ayat 53, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha ya'izu dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Hai Muhammad, sampaikanlah kepada umat-umatku agar jangan melebihi batas mereka, dan janganlah mereka berputus asa kepadaku. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa kalian semua, dan sesungguhnya Allah ini Sang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin hadirat yang tidak gila hormat, jangan pernah memvonis orang lain dosa. Kalian ini manusia, kalian tidak memiliki sifat Maha Pengampun. Kadang manusia itu seringkali lupa kalau dia manusia. Pahala dan dosa itu hak prerogatif Allah. Dan kadang manusia ini ada ego dalam dirinya, merasa dia beriman, merasa dia beragama, dia melampaui batas, padahal hanya Allah Sang Maha Pengampun. Kemudian dalam sore hari ini, ya, saya ingin mengajak kepada pengurus, kepada jajaran Nahdlatul Ulama Kabupaten Kebumen,
beserta Rois, Suriah, beserta jajaran Tanfidiyah, ulama dan umaro, agar kita jangan memvonis sesuatu yang batil hanya dari zahirnya saja. Harus berhati-hati. Karena dalam sebuah riwayat dari Ibnu Qayyim, beliau berkata, wahai umat muslim, ketika Allah membukakan jalan kepadamu untuk bangun sholat malam, jangan engkau merendahkan orang yang tertidur. Kemudian ketika Allah membukakan jalan kepadamu untuk berpuasa, jangan engkau merendahkan orang yang tidak berpuasa. Dan ketika Allah membukakan jalan kepadamu untuk berjihad, jangan engkau merendahkan orang yang tidak berjihad. Karena barangkali orang yang tertidur, orang yang tidak berpuasa, orang yang tidak berjihad ini lebih sayang, lebih dekat kepada Allah daripada kamu. Jadi dalam psikologi mengenai orang-orang yang bisa-bisanya memvonis dosa terhadap orang lain, ada yang namanya bias positivitas. Bias positivitas ini adalah kecenderungan orang untuk melihat suatu peristiwa hanya dari sudut pandang positifnya saja. Hasil dari bias positivitas ini adalah diskriminasi. Berbanding terbalik dengan bias negatif. Kalau bias negatif melihat sebuah peristiwa hanya dari sudut pandang negatifnya saja. Hasil dari bias negatif ini adalah berprasangka. Demikian apa yang saya sampaikan. Prinsip saya lebih baik sedikit lebih beda daripada sedikit lebih baik. Jadi apabila ada perkataan dari saya yang salah kata, yang kurang berkenan di hati, itu asalnya dari diri saya sendiri dan saya mohon untuk dimaafkan. Tetapi apabila ada perkataan saya yang betul, yang bermanfaat, itu hasilnya karena saya riset. Kebetulan Allah memberikan hidayah kepada saya melalui akal yang saya miliki. Jadi saya sampaikan kepada jenengan. Sebagai penutup, biasanya orang NU itu wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Saya penutupnya mau pantun. Tapi katanya Bu Rina, mohon maaf, ada pantun, Bu. Ada pantun, Bu. Oh enggak ada. Kok cakep? Oke, pantun dari saya sebagai penutup. Bapak Joko Widodo adalah Presiden Indonesia ke-7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.